Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesa Dwi Afrilia, NPM 5021242, kelas 4F, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, mata kuliah Telaah Kurikulum dengan dosen pengampu Bapak Tio Gusti Setria Magister Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Pengembangan Kurikulum 2013, Kurikulum Darurat, dan Kurikulum Merdeka. Dasar pertimbangan dan rasiologis pengembangan kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum merdeka. Dasar pertimbangan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum nasional yang telah dikembangkan bertahun-tahun dan telah memenuhi dua dimensi kurikulum, yaitu rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Penyusunan kurikulum 2013 didasarkan pada tiga aspek yang merupakan landasan pengembangan kurikulum, yaitu 1. Aspek filosofis, memaknai bahwa pendidikan berbasis pada nilai-nilai luhur, nilai akademik, serta kebutuhan peserta didik dan masyarakat. 2. Aspek yuridis, landasan yuridis kurikulum adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Implementasi kurikulum akan sesuai dengan harapan apabila guru mampu menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, serta melaksanakan dan memahami konsep penilaian autentik, serta melaksanakannya. 3. Aspek konseptual. Aspek konseptual ini mencakup relevansi, model kurikulum berbasis kompetensi, kurikulum lebih dari sekedar dokumen, proses pembelajaran mencakup aktivitas belajar, output belajar, dan outcome belajar, serta cakupan mengenai penilaian. Rasiologis pengembangan kurikulum 2013. 1. Tantangan internal. Tantangan internal antara lain terkait dengan kondisi pendidikan dengan tuntutan pendidikan yang mengacu kepada 8 standar nasional pendidikan yang meliputi standar pengelolaan, standar biaya, standar sarana prasarana, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar isi, standar proses, standar penilaian, dan standar kompetensi lulusan. 2. Tantangan eksternal. Tantangan eksternal yang dihadapi dunia pendidikan antara lain berkaitan dengan tantangan masa depan, kompetensi yang diperlukan di masa depan, persepsi masyarakat, perkembangan pengetahuan dan pedagogik, serta berbagai fenomena negatif yang mengemuka. 3. Penyempurnaan pola pikir. Pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masa depan hanya akan dapat terwujud apabila terjadi pergeseran atau perubahan pola pikir. 4. Penguatan tata kelola kurikulum. Guru lebih diberikan kesempatan mengembangkan proses pembelajaran tanpa harus dibebani dengan tugas-tugas penyusunan silabus yang memakan waktu yang banyak dan memerlukan penguasaan teknis penyusunan yang sangat memberatkan guru. 5. Penguatan materi. Penguatan materi dilakukan dengan cara pengurangan materi yang tidak relevan, serta pendalaman dan perluasan materi yang relevan bagi peserta didik. Dasar pertimbangan kurikulum darurat. Kurikulum darurat merupakan kebijakan yang diambil pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk meringankan kesulitan belajar selama pandemi. Dasar pertimbangan kurikulum darurat, pemerintah mengeluarkan kurikulum darurat dalam masa khusus karena dalam kondisi bencana seperti pandemi COVID-19, pembelajaran tidak dapat dilakukan secara normal, sehingga diperlukan relaksasi dan adaptasi pembelajaran. Penyederhanaan yang dilakukan dalam kurikulum darurat dalam kondisi khusus memastikan kompetensi yang harus dicapai tetap terpenuhi. Rasiologis pengembangan kurikulum darurat. 1. Pembelajaran dapat dilakukan dengan tatap muka dan belajar di rumah dengan bimbingan guru dan orang tua. 2. Belajar dari rumah tidak harus memenuhi tuntutan kompetensi KI atau KD pada kurikulum, tetapi lebih ditekankan pada pengembangan karakter, akhlak mulia, ubudiyah, kemandirian, dan kesolehan sosial lainnya. Kurikulum darurat hanya diterapkan pada masa darurat. Bila kondisi sudah normal, maka kegiatan pembelajaran harus kembali dilaksanakan secara normal seperti biasanya. Dasar pertimbangan kurikulum merdeka.
Kurikulum Merdeka adalah metode pembelajaran yang mengacu pada pendekatan bakat dan minat. Para pelajar dapat memilih pelajaran apa saja yang ingin dipelajari sesuai dengan passion yang dimilikinya. Di samping penguatan kompetensi, kurikulum Merdeka Belajar juga menekankan pada pencapaian profil pelajar Pancasila. Adapun pengajarannya dikembangkan sesuai dengan tema tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan kurikulum Merdeka, proses pembelajaran akan lebih maksimal, agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan memperkuat kompetensinya. Rasiologis pengembangan kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka dirasa menjadi pilihan yang tepat untuk mengembalikan semangat belajar siswa, serta untuk mengembangkan kompetensi siswa dengan baik sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. 1. Kurikulum Merdeka ini lebih fokus terhadap materi esensial. Kedua, kurikulum Merdeka dinilai lebih fleksibel dibandingkan kurikulum sebelumnya. Ketiga, dalam kurikulum Merdeka, guru juga dibebaskan untuk menggunakan perangkat ajar yang cukup banyak, mulai dari buku tes, asesmen literasi dan numerasi, modul ajar, dan lain-lain. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.